Jadi emang niatnya untuk cari nafas sih Mbak untuk anak-anak. Jadi kan saat itu apa yang bisa saya lakukan dari rumah, karena anak-anak masih kecil, harus tetap saya urus dan gak ada siapa-siapa. Saya juga anak tunggal, jadi semua bener-bener sendiri. Yang kepikiran usaha online. Saya mau usaha fashion, tapi pengen bikin brand, bukan cuma jualan online jahit, tapi pengen punya value lebih, yang lebih dari sekedar jualan. Karena mungkin latar belakang story si brand saya sendiri udah pahit deh. Saya tiap ngeliat perempuan yang punya kesulitan tuh rasanya empatinya lebih, pengen berikan sesuatu yang lebih gitu. Nah, Refuge ini belum banyak terjangkau oleh banyak kalangan, mereka belum banyak yang bantu gitu, dan kebanyakan ada beberapa brand justru yang bantu juga ada sih Mbak, saya tahu, tapi banyak yang bilang kurang transparan gitu, cukup dengan memasarkan produk, sedangkan saya pengen mereka memang benar-benar punya bakat, yang emang punya keahlian yang bisa benar-benar bermanfaat. Saya ngerasa pencapaian terbesar saya adalah ketika saya bisa bermanfaat untuk orang gitu loh. Jadi bukan untuk diri sendiri, kalau kayaknya lebih happy, lebih bahagia ketika saya bisa melakukan sesuatu bukan cuma untuk diri saya sendiri, keluarga, kalau pekerja jelas ya, tapi untuk teman-teman, terutama perempuan di sekeliling saya. Nama saya Hida Saiful, panggilannya Hida. Saya founder dari brand modus fashion Makaila Haifa. Kegiatan saya saat ini hanya menjalankan bisnis dan mengurus anak-anak. Usia saya udah 42 tahun. Makaila Haifa itu dibikin 2017, Oktober, saya ingat banget. Tapi mulai bikin brand banget itu April 2018. Jadi Oktober itu proses saya masih mikir-mikir harus bikin brand apa, usaha apa. Kondisinya waktu itu saya bercerai dengan mantan suami dan dipaksa harus mau nggak mau jadi tulang punggung keluarga untuk anak-anak. Jadi Makaila Haifa sendiri, Makaila itu dari anak pertama dan Haifa dari anak yang kedua. Niatnya untuk cari nafas sih Mbak untuk anak-anak. Jadi yang kan saat itu apa yang bisa saya lakukan dari rumah, karena anak-anak masih kecil, harus tetap saya urus dan gak ada siapa-siapa. Saya juga anak tunggal, jadi semua bener-bener sendiri. Yang kepikiran usaha online. Untuk makanan mungkin agak riskan karena saya juga gak punya modal, dan yang paling safe itu saya mikirnya cuma fashion. Emang karena selain itu emang perempuan ya, kalau perempuan kan dari dulu mungkin hobinya gak jauh-jauh dari belanja baju, fashion gitu. Balik lagi, kalau saya suka fashion, suka belanja sih sebenarnya, bukan suka bikin baju. Saya juga nggak bilang saya desainer, saya lebih bilang saya mungkin lebih fashion planner. Belum layak kayaknya untuk dijadikan desainer ya. Fashion lebih mudah, saya juga yang bisa banyak sedikit belajar dibanding usaha lain. Yang saya kebayang cuma fashion saat itu Mbak. Dulu sih idealisnya saya bikin baju untuk umroh, karena waktu itu saya pasca divorce itu saya larinya kan umroh ya, berdoa gitu. Terus saya bilang saya bikin baju yang emang ibadah friendly, tapi lagi-lagi kan nggak bisa idealis ya, harus lihat keinginan pasar. Itu kan cuma segmen tertentu, saya nggak bisa menjangkau banyak orang. Saya dibantu teman-teman waktu itu Mbak, saya tanpa modal sama sekali, emang dari nol, dan dibantu teman-teman yang dulunya katanya pernah dibantu oleh saya, ditraktir itu zaman dulu, zaman SMP, zaman SMA. Tiba-tiba ketemu lagi, tahu saya butuh bantuan, mereka bantu tanpa diminta, dan semangat mereka juga di fashion, karena mungkin sama-sama perempuan ya, jadi ada yang bantunya nggak materi, tapi ada yang bantu untuk produksi, menyediakan tukang jahit yang memang langganan dia, yang kata dia udah bagus. Terus ada lagi yang saya jadiin model, jadi dia kebetulan badannya profesional lah ya, jadi dia yang saya foto, saya jadiin model, saya bikin Instagram, dan saya modelnya cuma bikin 1-2 baju sebagai sampel aja, nanti kan orang bisa PO. Dan si teman ini juga yang bantu memasarkan ke teman-teman lainnya, jadi saya emang gak banyak teman, jadi bener-bener semua dibantu sama teman-teman. Saya cuma kayak fokus di konsep, saya mau usaha fashion, tapi pengen bikin brand, bukan cuma jualan online jahit, tapi pengen punya value lebih,
yang lebih dari sekedar jualan. Mungkin nggak ada modal banget sih, enggak ya Mbak, cuma dengan misalkan dijahit 3 baju nih, saya cuma beli pakaian tuh per meter. Satu baju sekarang 3 meter, saya beli ya 3 meter gitu. Dan itu pun saya nggak berani loh ke Tanah Abang, karena Tanah Abang kan kayaknya udah gede gitu. Saya belinya di Cipadu, yang dari kain-kain yang reject, saya pilihin yang masih bagus, kayak gitu. Itu nggak nyampe seminggu juga udah kejual sih Mbak. Jadi saya masukin ke Instagram, saya foto temen saya masukin Instagram, dia langsung jualan ke temennya. Dan apa nggak tahu kasihan, nggak tahu emang suka, tapi laku loh Mbak. Dan tapi memang waktu itu karena teman saya juga di daerah, bukan di Jakarta. Waktu saya pasti di Depok, dia produksi itu di Tasik. Jadi ya teman-temannya ya sama pekerja di kantornya kayak gitu itu beli Mbak. Dan ya mungkin emang sesuai selera mereka juga ya. Jadi dulu sempet kolaborasi, cuma akhirnya kita pengen melibatkan refugee secara langsung karena kerasa ya bermanfaatnya tuh lebih kerasa gitu berdaya untuk refuginya sendiri. Kita awalnya bikin proposal ke UNHCR karena memang semuanya pengen legal, nggak pengen kena imbas apa-apa juga. Kita bilang kita pengen memberdayakan refugee, kasih pelatihan berupa workshop yang nggak jauh-jauh dari bidang fashion, karena kan emang usahanya fashion. Jadi dulu kita punya pelatihan buat styling baju untuk fotografer dan untuk modeling, itu di batch yang pertama. Dan UNHCR menyambut baik sih Mbak. Mereka juga lihat kita konsisten, kita fokus juga. Akhirnya ya udah kita bikin untuk refugee. Sebelumnya sih ada We Got Your Back, jadi nggak langsung saya bikin komunitas langsung untuk perempuan refugee. Ada We Got Your Back yang general untuk perempuan, cuma saya pengen lebih spesifik gitu, bantu golongan perempuan tertentu yang memang rentan dan lebih membutuhkan. Nah, isu refugee ini kan di Indonesia belum banyak orang yang tahu, banyak gitu, masih sedikit, masih orang nggak tahu refugee itu apa, jadi belum banyak yang bantu juga kan. Jadi saya mikir daripada mereka di sini nunggu tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh juga kerja di sektor yang formal, kenapa enggak kita kasih pembekalan, pelatihan, nanti mereka bisa manfaatkan untuk survive juga di sini, karena untuk berbisnis sih mereka boleh ya, dan syukur-syukur nanti bisa jadi keahlian tambahan ketika mereka dapat replacement ke negara tujuan. Karena mungkin latar belakang story si brand saya sendiri udah pahit deh. Saya tiap ngeliat perempuan yang punya kesulitan tuh rasanya empatinya lebih pengen berikan sesuatu yang lebih gitu. Nah, refugee ini belum banyak terjangkau oleh banyak kalangan, mereka belum banyak yang bantu gitu, dan kebanyakan ada beberapa brand justru yang bantu juga ada sih Mbak, saya tahu, tapi banyak yang bilang kurang transparan gitu, cukup dengan memasarkan produk, sedangkan saya pengen mereka memang benar-benar punya bakat, yang emang punya keahlian yang bisa benar-benar bermanfaat. Dan kebetulan sekarang ini dari UNHCR ada jalur refugee bisa cepat dipindahkan ke negara ketiga, itu dengan namanya TBB, Talent Beyond Boundaries. Jadi yang punya skill bisa lebih cepat dipanggil tanpa nunggu antrian, karena mereka memang dipanggil untuk bekerja sesuai keahlian mereka di negara tujuan. Jadi mimpi saya banget, goal saya pengen semoga ada refugee yang bisa punya skill keahlian dari Miska Project yang bisa bantu mereka untuk segera mendapatkan penempatan di negara ketiga. Dan kenapa saya refugee dan perempuan refugee, balik lagi belum banyak yang bantu mereka. Saya ngerasa dulu terbantu banyak oleh teman-teman perempuan yang mereka bilang dulu sering ditraktir oleh saya. Saya jadi mikir, oh iya ya, mungkin ketika kita berbuat kebaikan, Tuhan tuh kasih pertolongan di waktu yang tepat gitu loh, dengan mungkin yang jauh lebih banyak, kayak berpuluh-puluh tahun kemudian kan Mbak, saya nggak langsung tiba-tiba tabur tuai gitu, enggak. Jadi saya cuma punya pikiran, oh kalau Makaila Haifa udah bisa berdiri sendiri, kenapa enggak saya sebagai rasa syukur sih ya, kayak saya rasa syukur saya sama Tuhan, sama teman-teman juga yang udah bantu kita bisa bantu orang lain juga gitu. Harganya di bawah 300.000. Sekarang range-nya mungkin ada yang sampai kita juga nggak mahal-mahal, karena balik lagi konsep mode. Saya punya prinsip
namanya modest ya, masa iya saya harus jual terlalu mahal juga buat saya jadi nggak modest lagi gitu. Jadi saya tetap nggak terlalu punya ambisi untuk jual mahal, yang penting sama-sama bermanfaat buat kedua belah pihak. Jadi paling mahal juga mungkin cuma 2 juta ya, 2 jutaan gitu. Itu pun yang memang bahannya import dari luar. 300.000 ada. Bahkan sampai harga untuk kayak upcycle itu kita jual 199.000 juga ada. Sekitar 200 sampai 2,5 juta kali ya. Cuma itu yang murah itu biasanya kita jual ketika live shopping. Jadi keuntungannya lebih murah karena beli live di Instagram. Sekarang saya udah disuplai. Kalau dulu kan saya nyari ke Cipadu, Tanah Abang. Cuma karena sekarang produksi udah banyak, jadi si supplier itu datang sendiri. Mereka bahkan ada kain sisa yang dari brand luar gitu masih udah nggak, yang reject tadi dikasih ke saya. Jadi dapatnya juga murah Mbak, karena kebantu dengan produksi tadi. Karena kita beli jadi banyak kan, gitu. Dan balik lagi saya berusaha jujur sama customer saya. Dengan keuntungan yang memang cukup juga saya nggak masalah. Jadi saya nggak pernah ini kayaknya premium makanya saya jual mahal, nggak, sesuai aja. Tetap seperti semula, keuntungan minimal 50% atau 60%, nggak pernah lebih. Kalau orang kan biasanya ini kayaknya mahal, susah dimahalin. Kalau saya sih enggak. Kayaknya saya nggak tega deh Mas. Jadi gini, saya sih selalu bilang kalau ketemu klien atau apa, saya selalu bilang saya menyediakan produksi juga gitu Mbak. Jadi sebenarnya yang mensupport gede itu dari produksi. Bisa untuk brand lain, bisa untuk keperluan lain, tapi nggak mungkin saya sebut di sini kan. Jadi itu yang bisa saya gunakan selama Makaila Haifa belum bisa ngejar target yang saya pengen, itu bisa di backup sama produksi. Iya. Produksi itu berapa? Untuk sekarang sih udah di atas 2M tapi di bawah 2,5. Terakhir tuh saya hitung itu. Tapi memang lagi nurun nih, 2 bulan belakang ini lagi menurun. Dan keuntungannya tuh berarti sekitar 60-50%, 50-60% ya. No, saya nggak punya background bisnis, saya nggak tahu harus gimana bisnis fashion itu seperti apa. Ketika saya dengar, awalnya saya muslim memang, begitu saya dengar modest, oh apa itu modest fashion, pas di Jakarta ini dulu ada Jakarta Modest Fashion Week ya di Gandaria City 2018. Nah itu diterangin tuh, di situ ada event, ada workshopnya juga, soal ada influencer semua, ada brand-brand modest fashion juga ada. Saya belajar di situ dan mereka ngasih tahu, kamu ikut komunitas deh, dengan modal minim kita bisa untuk marketing tadi kita ikut komunitas, karena komunitas itu kan ada perempuan di situ, bukan cuma pelaku usaha, ada juga yang nanti orang-orang bisa jadi customer gitu loh. Dari situ saya kenal brand-brand lain, ada brand yang modest fashion, dan itu kan nggak cuma di Indonesia, tapi kan ada dari Asia sini, ada dari Uni Emirat Arab juga. Nah itu mereka kan produksi di negara mereka mahal. Jadi dari situ gara-gara saya nolong satu brand atau beberapa brand yang memang butuh bantuan waktu di Jakarta, karena mereka juga terbatas modal. Akhirnya saya nawarin bantuan tenaga. Di situ mereka kenapa nggak produksi di kamu gitu. Jadi yang saya bilang, saya bantu orang gantian dibantu lagi. Ngerti nggak sih? Itu yang kebaikan yang menular kalau kata saya. Jadi mereka akhirnya cuma percaya sama saya. Even sekarang dari produk dari Cina pun banyak yang murah ya mereka bisa dapat, tapi mereka nggak mau. Mereka lebih, saya cuma mau produksi di kamu. Ini lebih ke trust, lebih ke loyal gitu. Karena dari dulu tuh udah susah bareng-bareng. Covid, jadi justru itu Covid itu orang mulai pusing kan Mbak, pusing ini gimana, bayar karyawan gimana, sewa toko gimana. Saya banget nggak pusing karena saya nggak punya karyawan, saya nggak punya toko, jadi kayaknya biasa aja gitu. Tapi akhirnya beberapa negara kan jadi fokus ke ini ya, lokal ya. Mereka dibanding ini mereka bantu untuk UMKM lokal untuk maju. Nah dari situ mereka mulai maju tuh di negara-negaranya. Nah mereka pesen dari saya gitu. Mulainya nggak langsung banyak, dimulai dari 100 piece, 200, 300, akhirnya jadi
ribuan, dan itu per minggu selalu ada fast fashion sih mereka gitu. Berarti ekspor ya? Iya, ekspor. Iya. Udah ekspor ke berapa negara? Ekspornya baru ke 2 negara, 3 sih, ke Singapura, Malaysia, dan Brunei. Ya, masih negara-negara yang pakai banyak modus fashion sih. Nah, modalnya cuma 30 juta. Iya, waktu itu pun juga dibantu sama kakak sepupu saya yang dulu katanya sering ditraktir. Banyak traktir. Nah, jadi waktu zaman sekolah tuh emang saya tuh nggak pernah punya tabungan, emang tuh habis terus, jadi kayak emang ya gitu. Jadi saudara sepupu waktu itu pulang dari negara mana gitu, dia dari Dubai apa dari mana, tiba-tiba mau ketemuan ya Hida, apa kenapa, kamu dulu pernah kasih saya parfum, saya mau kasih kamu parfum, saya ketemuan. Terus dia bilang, kamu bisnis apa? Bisnis ini baju. Dia lihat, oh ini orang kayaknya ini ya apa, tekun gitu. Jadi akhirnya begitu saya bilang, kesulitan kamu apa saat ini? Saya sekarang mau produksi tapi nggak punya modal. Dia kasih tuh modal seharga 30 juta. Itu pun dia bilang, ini pakai 30 juta termasuk untuk kamu makan, kamu transport, semua dari situ. Jadi emang sistemnya trust semuanya. Oh gitu. Di Tasikmalaya. Iya. Dan saat COVID itu kan dulu saya susah banget cari penjahit ya Mbak, untuk nyari penjahit yang saya pengen, yang terutama yang loyal, yang bagus, yang jujur, itu susah. Pas COVID tuh pas banget banyak PHK dari pabrik-pabrik, dari konveksi di Bandung, Jakarta. Jadi si penjahit itu pulang ke daerahnya, ke Tasik itu pulang dan ngeluh nggak ada kerjaan. Itu pas, semua timingnya pas saya butuh, pas mereka membutuhkan juga. Nggak susah, dan akhirnya daripada mereka kerja ke luar kota, istri anak ditinggalin, kenapa enggak di daerah sendiri aja bantu ngurus daerah. Mungkin doa mereka juga, mungkin rezeki mereka juga jadi banyak gitu loh. Dan di bawah mereka sekarang mereka juga udah bisa meng-hire penjahit lain, jadi mereka cuma nge-lead penjahit-penjahit di bawahnya, termasuk istri-istrinya kita berdayakan juga sebagai tim QC. Kalau penjahit lebih dari 50, udah hampir 100 kali ya. Saya sih mungkin nggak tahu semua, cuma dari satu penjahit, dari 16 penjahit itu ada 16, di bawahnya tuh ada yang lain, tukang pola, tukang potong. Udah punya rumah produksi sendiri sekarang alhamdulillah penjahitnya. Oh jelas ada Mbak, itu banyak kali ya kalau cuma yang kerasa banget awal-awal ya, karena kan semua sendiri, dan kalaupun ada teman yang bantu mereka juga di luar kota. Saya harus tetap melibatkan anak gitu, istilahnya bisa bangun jam 3 pagi, terus ke bazar tuh bawa anak tuh dimandiin jam 3 pagi pakai seragam, mereka tidur di mobil, saya datang ke tempat bazar beres-beres, terus langsung titipin boot ke tetangga sebelah, saya balik ke sekolah anak, sarapan di pinggir jalan sambil saya jadi pengen nangis. Titik terendah itu ya, jadi ketika merasakan susah, jatuh bangun, merintis bisnis, tapi lagi-lagi kalau dibilang hobi enggak, tapi emang keharusan, saya harus jadi tulang punggung keluarga untuk anak-anak. Kalau saya nggak kuat, gimana saya bisa menghidupi anak-anak saya. Jadi itu kerasa banget sih Mbak. Terus kalau misalkan kayak ke Tanah Abang, saya harus lari-lari ngejar jam anak sekolah gitu. Terus kalaupun ternyata ada event yang harus saya bikin baju, harus selesai dan anak tetap sekolah, tuh saya bingung. Anak titipin ke siapa, saya nggak punya teman, saya nggak punya saudara. Akhirnya saya minta izin pulang lebih cepat untuk bawa ke Tanah Abang. Itu mulai 2018, lama ya Mbak, hampir 2 tahun kan. 2018 saya April mulai, 2020 Maret saya udah mulai yang ada teman tadi, saudara yang bantu finansial. Itu pun masih dibantu kan, jadi kayak dari lubang tutup lubang. Misalkan ternyata kan tadi memang saudara saya bilang, ini pakai termasuk untuk makan kamu, untuk uang transport kamu. Waktu itu saya udah dibeliin mobil sama bapak. Dulu pilihannya tuh satu, kamu balik ketika divorce itu, kamu balik ke rumah atau kamu tetap di situ tapi harus yakin kamu bisa survive. Saya nggak yakin, tapi saya nggak mau juga pulang karena kayaknya udah ngerasa jadi anak yang gagal gitu, udah divorce, saya masih dibantu oleh
orang tua. Karena saat divorce itu bapak saya yang bilang, kamu pulang jangan bawa apa-apa, harus punya harga diri. Jadi otomatis ya udah nurut aja daripada tapi jadi saat dibantu oleh sepupu saya juga itu nggak langsung mulus ya Mbak. Namanya kan katanya modalnya boleh dicampur buat hidup. Jadi bener-bener pontang-panting. Kadang dari bantu program, kadang saya bilang ke orang tua saya butuh modal, which is saya bohong, sebenarnya itu buat makan gitu. Jadi itu cukup lama dari April 18 sampai Maret 2020. Jadi dulu Mbak Ida memang nggak bekerja ya sebelum berbisnis ini? Nggak kerja, karena dulu nggak boleh kerja sama mantan suami, nggak boleh nerusin sekolah juga, jadi bener-bener fokus sama anak. Banyak sih Mbak, alhamdulillah untuk sekarang saya merasa untuk pencapaian banyak banget karena pertama saya ngerasa mandiri, nggak perlu lagi bantuan dari orang, tapi saya bisa balik sedikit mungkin membantu orang lain. Yang kedua, saya bisa banyak menyediakan, karena dari tadi penjualan juga udah banyak, otomatis saya bisa lebih banyak mempekerjakan orang. Saya membuka lapangan kerja lebih banyak. Dan yang ketiga, bisa bermanfaat untuk orang lain. Justru saya merasa pencapaian terbesar saya adalah ketika saya bisa bermanfaat untuk orang gitu loh. Jadi bukan untuk diri sendiri. Kalau kayaknya lebih happy, lebih bahagia ketika saya bisa melakukan sesuatu bukan cuma untuk diri saya sendiri, keluarga, kalau pekerja jelas ya, tapi untuk teman-teman, terutama perempuan di sekeliling saya. Target ya, terutama penjualan ya, penjualan. Target itu selalu ada ya Mbak, saya selalu tekanin tiap meeting harus lebih fokus ke penjualan, ke sales, marketing, karena itu kekurangan yang sekarang harus ini terus gitu. Jadi ke depan sih saya push mereka untuk tiap orang bisa jualan. Jadi kan sekarang tapi lewat live ya untuk sementara ini, karena nggak mungkin kan mereka jaga toko atau butik, jadi lebih ke engagement. Karena tiap customer tuh pasti kenal karyawan saya. Mereka tuh jarang yang nggak tahu, pasti tahu saya, tahu karyawan, karena kita suka live bareng. Jadi nanti ke depan kita push untuk penjualan lewat Instagram live shopping tiap hari. Tapi jangan hard selling, lebih ke soft selling. Susah loh kalau hard selling. Jadi orang tuh kayak punya beban untuk nonton tapi harus beli gimana. Tapi kalau kita kayak lebih real, lebih kayak kita komunikasi, ngomongin masalah sehari-hari, itu terbukti lebih bisa ini penjualan. Jadi biasanya selama ini kalau live shopping gitu ngomongin apa? Live shopping itu kadang ada yang curhat Mbak, atau kita jadi kan misalkan ada teman saya terus dia lagi apa, atau apa yang tema yang lagi happening sekarang gitu, atau ibu-ibu kadang misalkan dulu teman saya aja bisa nyetrika, sambil nyetrika tiba-tiba setrikanya kok bagus kayak gitu. Itu ibu-ibu banget lah, ibu-ibu banget. Jadi tapi kita live di belakang kita ada display baju. Jadi kalau ada yang mau beli langsung juga bisa, itu apa di belakang kita ganti-ganti bajunya. Tapi lebih cenderung ke permasalahan perempuan sih. Atau cuma say hi, even say hi akhirnya ngobrol, lama-lama mereka beli Mbak. Buat saya efektif karena kita nggak butuh sewa, kayak booth itu kan per hari, belum SPG, belum harus packing itu ini. Kalau ini kan cukup, kadang kita dulu awal-awal kita selalu kasih e-flyer, misalkan hari ini live jam segini, tapi ternyata kesini-sini tadi balik lagi masalahnya kalau customer kita belum masih itu aja, belum nambah yang baru, itu agak susah. Paling kan yang mampir kalau di Instagram ya. Jadi PR banget kita supaya lebih menjangkau banyak orang di sosial media, biar mereka juga lebih banyak yang nanti yang nonton. Kita nggak perlu sediain tempat apa-apa, kita cukup kayak lagi iseng, misalkan cuma jam, aku tentuin tiap hari live dari jam 10 sampai jam 11, mulai lagi habis zuhur jam 1 sampai jam 2 per jam ya. Nanti sore itu juga udah efektif. Penjualan ya, penjualan sih itu PR banget ya. Itu harus penjualan, brandingnya makin kuat, dan orang makin tahu value yang dipunya sama brand. Itu sih mimpi saya banget ketika orang beli, makanya apa dia
bukan cuma beli baju, tapi dia juga ikut mengempower perempuan. Karena di dalamnya kan juga ada program-program soal perempuan, dan memang ada beberapa sebagian besar dari keuntungan disalurkan untuk pemberdayaan perempuan. Jadi orang tahu nih kalau beli baju Makaila apa, ini baju saya nih bercerita soal perempuan-perempuan yang sempat terpuruk, akhirnya dia bangkit. Persis refugee kan juga sama ya Mbak, mereka juga dalam kondisi labil, terpuruk, sedih, tiba-tiba harus bangkit, harus berdaya gitu. Untuk sekarang sih kayaknya nggak harus khawatir ya kalau kita nggak punya modal pengen bisnis. Sekarang udah banyak banget, karena teknologi sosial media udah cukup membantu, beda kayak dulu kan. Kalau kita pengen yang gede, modal gede. Kalau sekarang kayaknya modal minim juga kita cukup mengikuti kondisi sekarang, misalnya sosial media, asal bisa tekun di situ dan fokus sama apa yang pengen diraih gitu. Jadi fokus aja, karena kita hambatan pasti ada kan, ada aja. Cuma kalau kita fokus juga nanti akhirnya jalan-jalannya kebuka sih. Jadi gerak aja dulu, usaha dulu gitu. Jadi ya gitu. Jadi untuk yang nggak punya modal, coba aja dulu gitu. Dan dimulai dari hal yang kecil, yang tanpa modal, tapi banyak akses ke misalkan penjualan nih. Oh, kita nggak cukup harus punya uang kan, tapi punya keahlian, punya skill, punya kemauan, kerja keras dan konsistensi itu menentukan. Dan harus suka, harus tahu apa yang kita kerjakan. Misalnya saya jual baju, saya suka bajunya, saya tahu bajunya seperti apa. Dari situ kita kerjanya juga sepenuh hati gitu. Nggak cuma gara-gara saya pengen punya uang gitu, enggak. Itu jangan dijadiin goal, jangan fokus sama hasil, tapi lebih ke proses gitu. Klise sih tapi beneran. Ini pengalaman bukan dari teori. Jadi mungkin usahanya, ikhtiarnya, doanya sama perbuatan baik itu berbanding lurus kalau kata saya.